Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Karena dugaan memasukkan ijazah ketika dia belum jadi presiden. Jadi janganlah pakai kepres untuk membatalkan undang-undang, kan blow on di sini jadinya. Makanya presiden jangan pelongo-pelongo. Tapi sebaliknya, kalau Anda tidak keluarkan ijazah aslinya, Anda termasuk orang yang tidak punya moral, dan perkara jalan terus, Jokowi ditinggal. Driver online Depok. Ya, assalamualaikum. Kembali jumpa ke Bang Egy. Kita mau ngobrol soal mediasi. Bang Egy, kemarin kan ada proses mediasi yang akhirnya belum ditandatangani oleh tim kuasa dari penggugat prinsipal. Nah, kemudian next ini kan katanya juga masih ada proses dalam tanda kutip mediasi. Nah, bagaimana yang akan direncanakan oleh Bang Egy dan kawan-kawan? Pertama, kita melihat ada cacat logika. Saya lebih istilahnya dengan cacat logika. Ya, senang gitu, karena kalau logikanya udah cacat, apalagi tidak berlogika, itu ujungnya pasti kekacauan dan ketidakpatuhan kepada hukum itu sendiri. Cacat logikanya begini. Menurut pasal 123 HIR ayat 1 dalam konteks hukum perdata, siapa pemberi kuasa itu harus memberikan kuasa dengan tanda tangan basahnya, kecuali pemberi kuasa hadir, maka nggak perlu surat kuasa. Itu jelas HIR itu, ya, yang diatur sejak zaman Belanda, namanya HIR. Tetapi logika ini nggak dipahami oleh Jokowi dan juga oleh hakim. Mungkin dipahami mungkin, cuma dia nggak lakukan. Ya, kalau dipahami dia lakukan. Kenapa dia nggak lakukan? Dia nggak paham. Kita tuduhan itu aja dulu supaya tidak menuduh orang macam-macam, kan? Gitu. Sangka baik gitu. Nah, barangkali dia tidak paham. Nah, sekarang kita beri pemahaman, ya, lewat pasal 123 HIR ayat 1. Maka Jokowi hendaknya Anda memberikan surat kuasa. Jangan nyerahkan kepada Jaksa Agung dan Menseknek. Kenapa? Karena ini kelembagaan negara. Yang saya gugat Jokowi pribadi. Karena dugaan memasukkan ijazah ketika dia belum jadi presiden. Masa dia sekarang jadi presiden, dia gunakan seluruh sumber dayanya untuk membela kecurangan dia waktu sebagai pribadi. Nah, di situ cacat logikanya yang nggak dipahami. Ya, karena cacat logika ini Jokowi anggap enteng, Jokowi anggap remeh. Udah kan mengusrain sama jaksa sama Menseknek. Nah, di sini Jaksa Agung dan Menseknek mestinya jangan cacat lagi logikanya. Jangan karena perintah bosnya, dia posisi sebagai anak buah, dia nggak berani bicara. Harusnya dia bicara, Pak Presiden, ini tidak benar. Ini cacat logika. Karena yang digugat Bapak pribadi, bukan presiden. Dan saya bukan bawahan pribadi, saya bawahan presiden. Kan mestinya Menseknek ngomong gitu. Apalagi rektor, dia pernah jadi rektor 2 kali lagi. Jadi menterinya ini juga di Menseknek ini 2 kali berturut-turut 2 periode. Mungkin terlalu nyaman ya, atau kayak ini. Bukan nyaman kali, Bang. Nggak nyaman sebagai menteri. Nggak, kalau dia berani ngelawan presiden kan dicopot. Iya. Gitu. Berarti begitu terkait juga dengan mentalitas. Jaksa Agung. Kaitannya lagi dengan etika dan moral. Ya. Jadi konsep tidak tahu diri di sini. Ya.
Jadi kalau Menseknek, Jaksa Agung tahu diri dan mengerti hukum, dia harus menjelaskan kepada presiden, kamu harus bikin sendiri surat kuasa itu dengan tanda tangan basah kamu. Nggak bisa pakai kepres katanya. Saya lihat waktu di pengadilan, karena dengan kepres dianggap sudah beres, karena ini semuanya adalah perintah undang-undang. Undang-undang apa? Bagaimana cara memahami logika undang-undang? Itu kepres nilainya, status nilai strukturnya itu di bawah undang-undang. Undang-undang di bawah TAP MPR. TAP MPR di bawah undang-undang dasar gitu. Iya. Ngerti nggak? Undang-undang dasar di bawah Pancasila. Ini struktur. Iya. Nah, tadi yang saya bicara HIR itu undang-undang. Artinya di atas kepres. Jadi janganlah pakai kepres untuk membatalkan undang-undang, kan blow on di sini jadinya. Itu yang disebut cacat logika, ujungnya jadi blow on. Tapi barangkali mungkin memang sudah sangat keterlaluan dalam mindset mereka ya, bahwa dalam mindset para penguasa di Indonesia itu kan selalu menggunakan atau memperalat hukum untuk menjaga kekuasaannya, atau bagaimana menurut Bang Egi? Menurut saya ini imbas dari tidak beriman kepada Allah. Karena kalau dia beriman kepada Allah, dia ngerti aja Malik Yaumiddin, Allah itu penguasa di hari pembalasan. Dia ngerti aja rukun iman yang percaya kepada hari akhir, ya. Dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia juga diminta. Kita ini kalau dipimpin oleh presiden yang nggak benar, kita minta tanggung jawab dia. Nggak mau, bisa-bisa kita demo, bisa kita tumbangkan secara konstitusional, ya. Maka oleh karena itu di dalam konteks kita melakukan satu nota protes kita ini lewat podcast antara lain supaya dimengerti bahwa kita ini intelektual, kita ini punya dasar ilmu, kita ini bukan kumaha aing sesunama, ya, bukan maunya gua aja, kagak, tapi ada pemahaman yang menerangkan. Dan dalam doktrin Islam, ilmu imamu amal. Jadi ilmu itu yang memimpin amal kita. Amal kita jadi soleh, jadi baik karena dasarnya ilmu. Nah, jadi makanya presiden jangan pelongo-pelongo, harus yang berilmu gitu loh. Yang berilmu ya. Iya, kalau nggak berilmu gimana? Itu namanya kaum intelektual. Nah, lebih jauh dari itu lagi, ya, hakim sudah saya ingatkan 3 kali sidang. Hakim Palu. Ya. Sekarang kan hakim mediasi. Nah, kita masih toleransi, kita masih beri kesempatan. Jadi Jokowi jangan salah paham sama kita itu baik sama Anda. Saya memberi kesempatan, Anda tinggal tunjukkan saja ijazah aslinya, case close, tutup, dan nama Anda jadi baik karena Anda punya ijazah. Tapi sebaliknya kalau Anda tidak keluarkan ijazah aslinya, Anda termasuk orang yang tidak punya moral, ya. Karena diri Anda aja didustai, diri Anda aja Anda manipulasi, apalagi rakyat gitu loh. Nah, ini kena juga masuk pasal biadab juga. Ini Bang, kan kemarin itu mediasi tanggal 23 kemarin itu kuasa Jokowi yang tidak membawa surat kuasa, cuma surat tugas, itu dia mau memperlihatkan ijazah fotokopi dilegalisir. Nah, salah satu prinsipal berteriak, kami tidak mau, kami mau yang aslinya. Ya kan, akhirnya ditunda lagi. Dan dia tidak bisa nunjukin yang aslinya? Tidak bisa. Nah, di mediasi lagi untuk hari Kamis ini 1 minggu. Nah, seandainya tetap dengan yang sama, Bang, kuasanya ini tidak bisa membawa surat kuasa yang asli dari Jokowi dan tidak bisa membawa ijazah yang asli, itu bagaimana tindakan dari DPO sendiri, Bang? Nah, saya jelaskan dulu. Berdebat saya dengan ahli hukum pidana, seorang doktor, mungkin profesor ya, saya nggak begitu, tapi pasti doktor dari UKI kalau nggak salah, ketika debat di Pengadilan Negeri Surakarta. Perdebatan saya dengan dia sebagai ahli pidana dengan pertanyaan saya, apakah boleh diwakili dengan yang disebut fotokopi yang dilegalisir? Nggak boleh, dia bilang. Dalam konteks ijazah harus asli.
Saya tanya yang kedua, apakah yang asli bisa digantikan dengan penggantian atau dikeluarkan lagi ijazah asli? Tidak bisa. Ijazah hanya sekali dikeluarkan. Dia ahli loh pidana. Ya. Dia cerita pengalamannya, Anda mahasiswanya untuk kehilangan. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Nah, buat laporan polisi. Nah, maka saya sarankan waktu itu di sidang, kalau memang Jokowi nggak ada, mungkin hilang, lapor polisi. Ya. Kan gitu Pak. Tapi sampai detik ini dan sudah diputusnya inkrah loh. PN sudah diputus, pengadilan tinggi sudah diputus, Mahkamah Agung sudah diputus, inkrah jadinya. Nggak pernah ada. Laporan kehilangan juga nggak ada. Gitu. Yang kedua, pada waktu ditunjukkan ijazah berupa legalisir di pengadilan, saya protes kepada hakim. Pak Hakim, apakah dibenarkan ini ijazahnya fotokopi yang dilegalisir? Nah, hakim panggil jaksa ke meja hakim tuh. Hakim panggil juga saksi-saksi yang ditampilkan itu, yang pada waktu itu. Nah, saya protes di situ. Logika nih, ini cacat lagi logika nih, saya heran tuh jaksa itu. Karena dalam hukum pidana, format, ingat lagi ya, format pembuktian itu bebannya ada pada jaksa. Karena pidana, karena dia menangkap orang. Dan nanti hakim menghukum. Maka harus dibuktikan oleh jaksa ijazah aslinya. Nah, itu yang saya tuntut. Tidak bisa ditujukan oleh jaksa. Dan jaksa dengan lugu, kalau sini lugu, nggak bisa dibilang belum lugu ya. Kenapa lugu? Dia mengatakan cuma ini bukti yang saya dapat dari polisi gitu. Itu jaksa ngomong begitu, saya ingat sekali di depan hakim. Jadi saya tanya lebih jauh, apakah ini yang dikasih polisi untuk kemudian Anda bisa majukan ke pengadilan? Iya, nggak ada lagi yang lain. Nah, jadi saya mengkonfirmasi secara data bahwa Jokowi nggak ada ijazah aslinya. Nah, cacat logikanya lagi apa? Kenapa kok bisa keluar legalisir? Ya. Nggak mungkin dong legalisir keluar kalau tidak ada ijazah aslinya. Ya. Nah, ini semua sudah diperiksa. Sudah diperiksa sebanyak 30 orang saksi. 3 ahli dari kita, 1 Rocky Gerung, ahli filsafat, 2 Profesor Aceng, ahli bahasa, ketiga Muhammad Taufik, doktor ahli pidana. Itu dari kita. Ya, dari mereka saya lupa karena ada 27 orang. 5 ahli, saya lihat ada ahli sosiologi, ahli filsafat, ahli agama, ahli pidana tadi, ada semua mereka. Dan 22 orang saksi fakta, seperti kepala sekolah, teman sekelas, ketua OSIS, wakil ketua OSIS, ya, dan lain sebagainya. Dan ada lagi yang menarik, buku induk. Kan kalau memang ijazah ada, saya bilang buku induknya mana kan? Jangan lupa loh, di sini bukan ijazah UGM yang kita persoalin. Yang kita persoalin adalah ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA. Malah yang UGM belum kita persoalin waktu di PN Solo itu. Baru kita persoalkan di PN Jakarta Pusat. Nah, jadi mohon jangan cacat logika. Dengan cacat logika Anda sesungguhnya tidak bermoral. Pikiran itu kan berangkat dari moral, hati nurani, etika, ya. Nah, oleh karena itu pertanyaan Arif tadi yang sangat cerdas menurut saya, kalau ini tetap begini nanti hari Kamis, maka hakim mediasi dianggap gagal untuk memediasikan. Maka harus dikembalikan ke hakim palu, artinya hakim yang pegang palu, untuk diproses dari awal lagi dalam pengertian untuk memanggil Jokowi. Kalau nggak bisa lagi, sudah perkara jalan terus, Jokowi ditinggal. Tapi kerugian besarnya buat Jokowi, hak hukum dia hilang, maka putusan harus berpihak kepada penggugat yang menyatakan Jokowi nggak punya ijazah. Harus itu keputusannya. Karena hak hukumnya sudah diberikan
bahkan sudah 6 kali kesempatan yang diberikan, tapi Jokowi tidak juga melampirkan atau mendatangkan ijazah aslinya, maka dianggap Jokowi telah menghilangkan hak hukumnya sendiri atau tidak menggunakan hak hukumnya sendiri, maka dia harus dikalahkan, dan yang menang adalah rakyat, dan harus konsekuensinya, ya. Pada tingkat berikutnya Bambang Tri dan Gus Nur dibebaskan karena dia dihukum 4 tahun, sebelumnya 6 tahun, tuntutannya oleh jaksa 10 tahun. Nah, maka ganti ruginya harus dipikirkan, karena saya gugat juga Menteri Keuangan 10 triliun atas kerugian yang diderita oleh Bambang Tri dan Gus Nur. Gus Nur enggak. Oh, enggak. Karena Gus Nur enggak ikut gugat. Oh, gitu. Ya, dia tidak mau, dan sudah saya mengerti. Jadi Bambang Tri dia sendiri yang menyatakan, gugat bang, saya minta 10 triliun. Karena dia sebelumnya udah 3,5 tahun di penjara, kemudian keluar baru sebentar masuk lagi penjara, dihukum 4 tahun. Sekarang baru jalanin setahun. Oke. Dan keluarganya hancur, dalam arti berantakan. Katanya istrinya diperkosa lah segala macam. Nah, itu urusan lain lah. Tapi dia menderita kerugian yang luar biasa. Jadi kata 10 triliun itu sebenarnya nggak sebanding juga. Karena dia hancur segala-galanya, dan susah di dalam membangun jati dirinya lagi, ya, karena sudah jadi tidak dipercaya dan lain sebagainya. Tadi yang dimaksud dengan hak keputusan oleh si penggugat apa sih maksudnya? Enggak, bukan oleh penggugat. Hak hukum yang dimiliki Jokowi jadi hilang. Terus? Karena dia tidak menggunakannya. Oh. Maka hakim Iya. harus memutuskan menang buat penggugat. Oh gitu. Jadi kira-kira ada berapa kali sidang lagi kalau untuk? Lihat nanti Senin, Selasa, Kamis depan kan yang terakhir nih. Iya. Nah, kalau ditolak, maju ke Hakim Palu. Nah, lihat Hakim Palu. Nah, Hakim Palu jangan lupa, kita udah ajukan ganti hakim. Sudah tulis surat ke KY juga. Sudah tulis surat ke Bawas, Mahkamah Agung, Badan Pengawas, supaya hakim diganti. Kenapa hakim diganti? Karena dia meninggalkan ruang sidang tanpa mengagendakan sidangnya kapan, apa yang harus dibicarakan, main ketok palu itu suka kabur gitu loh. Wah, itu luar biasa pelanggaran hukum etikanya. Hakim tidak transparan, hakim tidak profesional, hakim melanggar kedisiplinan, hakim melanggar tidak jujur, hakim melanggar tidak adil, hakim melanggar satu perilaku yang sewenang-wenang. Gitu. Oke, batas waktunya kan mungkin punya dari tim penggugat, kira-kira sampai batas mana ini sekaligus untuk batas waktunya itu hanya ada pada keputusan nanti hari Kamis. Mau nggak diajukan kepada Hakim Palu, mau nggak PN Jakarta Pusat ganti hakimnya. Karena saya ingatkan Ketua PN, Anda arogan sekali, Anda nggak terima kita waktu kita mau audiensi, nggak mau terima sebagai kita. Ini laporan kita ke KY, laporan kita juga ke Bawas Mahkamah Agung. Ketua PN Jakarta Pusat tidak mau menerima kita, padahal tidak boleh. Jangankan kita, harusnya lah apapun sifatnya, nggak buat pengadilan tidak boleh menolak, harus melayani semua. Itulah namanya mencari keadilan. Nah, jadi karena itu nanti kapannya itu kita lihatlah minggu depan. Minggu depan apakah dikabulkan untuk ganti hakim? Nah, kalau enggak, terus berlanjut lagi apa? Ya, saya kira itu. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok.